Kaum muslimin sidang jamaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan Islam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam semesta ini. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Islam ini adalah Islam menghadirkan yang namanya keadilan yang luar biasa dalam kehidupan kita umat manusia. Keadilan kalau kita lihat, kalau kita cari pada hari ini, pada dewasa ini, pada zaman ini, maka kata adil ini seolah-olah itu adalah barang langka. Seolah-olah itu adalah barang yang susah ditemukan di tempat yang seharusnya di mana kita mendapatkan dan melihat keadilan itu. Mengapa ini bisa terjadi kaum muslimin jamaah-jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat, bukan karena tidak ada Islam, bukan karena tidak ada agama yang mulia ini, bukan karena tidak ada Al-Quran, bukan karena tidak ada sunnah Rasulullah SAW, bukan karena Islam ini bukan rahmat. Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Tapi keadilan itu akan ada ketika Islam itu sendiri betul-betul dijadikan sebagai pegangan, sebagai petunjuk dalam mengatur kehidupan umat manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan mengatur negara. Disitulah buah keadilan itu akan kita dapatkan ketika syariat Islam itu betul-betul ditegakkan sebagai hukum yang mengatur kehidupan umat manusia. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwasanya wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Dan sungguh telah sempurna kalimat-kalimat Tuhan, wa tammat kalimatu rabbika. Yang dimaksudkan dengan kalimat-kalimat Tuhanmu itu adalah syariahnya, hukumnya yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh para ulama kita. Telah sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu. Sidqa, tidak hanya sempurna, tetapi juga benar. Wa adla, dan juga adil, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, jika kalian memutuskan hukum, memutuskan perkara, mengatur kehidupan umat manusia, maka putuskanlah hukum dengan cara bil adl, dengan cara yang adil. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sekali lagi yang menciptakan, yang menghasilkan keadilan, hukum seperti apa, tiada lain adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Syariah Islam itu sendiri ketika diterapkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Makanya Allah mengatakan, siapapun yang tidak mengatur kehidupan umat manusia ini dengan hukum Allah, dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia berbuat zalim. Lawan dari keadilan itu adalah kezaliman. Makanya di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti faulaika humudz zalimun, pasti mereka berbuat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Keadilan itu hanya bisa dihadirkan, keadilan itu hanya bisa kita temukan ketika betul-betul syariah Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan. Hari ini kalau kita lihat, coba
kita mulai lihat persoalan yang sifatnya mendunia. Lihatlah apa yang terjadi terhadap saudara muslim kita di Palestina, di Gaza. Sudah berapa ribu orang yang dibunuhi, dibantai oleh Israel. Berdasarkan data yang ada, tidak kurang dari 56.000 yang sudah dibunuh dengan dibom, dibantai, dan lain sebagainya. Hari ini pembantaian itu tidak hanya dibom, tapi mereka dipenjara dalam sebuah penjara yang besar dan dibiarkan mereka dalam keadaan kelaparan. Bahkan menurut data yang ada, rakyat Gaza yang kelaparan itu tidak kurang dari sekitar 6.500 orang hari ini. Kelaparan akut. Yang sudah meninggal sekitar data terakhir 144 orang yang sudah meninggal. Meninggal karena kelaparan. Itu harus dicatat. Meninggal karena kelaparan. 88 orang diantaranya adalah anak-anak. Ibu hamil dan menyusui malnutrisi. Kalau ibunya saja malnutrisi, maka bagaimana dengan bayinya? Pertanyaannya, kaum muslimin jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang Islam yang ada di seluruh dunia ini semuanya miskin? Apakah tidak punya kekayaan yang melimpah? Saya kira kalau dikatakan tidak kaya umat Islam ini, maka kita katakan kaya umat Islam ini. Ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Turki, ada Mesir, bahkan ada Indonesia. Indonesia ini dikenal sebagai jamrut khatulistiwa. Kekayaan apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Dan juga orang Gaza ini adalah orang muslim. Kalau dia orang muslim berarti saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kal jasadatil wahid. Orang mukmin itu ibarat satu tubuh. Apabila satu tubuh sakit, maka tubuh yang lain turut merasakan sakit. Nah, kalau saudara kita merasakan kelaparan seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bil mu'min, bukan orang mukmin, bukan orang beriman jika saudaranya, jika tetangganya kelaparan sementara dia tidur dalam keadaan kenyang. Inilah kaum muslimin jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungi dengan baik. Kata Rasulullah SAW, bukan orang beriman kalau tetangganya kelaparan sementara dia tidur dalam keadaan kenyang. Mengaku beriman, tentu semua orang gampang mengaku bahwa saya beriman. Tapi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa Anda itu adalah orang beriman, kita ini adalah orang beriman, itulah masalahnya. Dan jelas kata Rasulullah SAW, tidak disebut orang beriman jika tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Dan itulah yang terjadi pada hari ini saudara kita di Gaza. Kita berharap siapa keadilan itu dituntut? Berharap pada PBB, kita katakan no. Berharap pada hak asasi manusia, kita katakan tidak. Berharap kepada Amerika, justru temannya Israel. Berharap kepada siapa? Tentu berharap kepada umat Islam itu sendiri. Umat Islamlah yang lemah hari ini. Umat Islamlah yang tidak bersatu hari ini. Umat Islam yang dipecah belah hari ini. Tidak menjadi umat yang satu, umat yang kuat. Padahal kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu, kesatuan itu, kekuatan itu hanya ada ketika kita berada dalam satu kepemimpinan yang dipersatukan oleh pemimpin sebagaimana di masa yang lalu. Itulah seorang khalifah kaum muslimin. Kita mengenal tentunya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita mengenal Khalifah Umar bin Al-Khattab. Kita mengenal Khalifah Utsman bin Affan. Kita mengenal Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita mengenal Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita mengenal Khalifah Harun Ar-Rasyid dan khalifah-khalifah yang lain. Pada masa kekhilafahan Islam itulah umat Islam berjaya. Umat Islam memiliki peradaban emas,
peradaban yang disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Tapi ketika kepemimpinan itu tidak ada, itulah yang terjadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hari ini. Kita lemah, bukan kita tidak banyak. Kita lemah, bukan kita tidak punya tentara. Kita lemah, bukan kita tidak punya harta. Kita punya semua itu, tapi kita berpecah belah. Gambarannya adalah seperti sapu lidi. Ketika sapu lidi itu diikat dalam satu ikatan, maka tentu bisa membersihkan satu kompleks di sekitar masjid ini. Tapi kalau sapu lidi itu dia berserakan, kita hanya ingin mengharapkan satu batang lidi untuk membersihkan satu kompleks ini, maka jangankan satu kompleks ini bisa kita bersihkan, mungkin sekedar membersihkan halaman masjid ini tidak bisa. Begitulah umat Islam. Kalau umat Islam itu tidak bersatu, maka kita tidak bisa kuat. Oleh karena itu kaum muslimin, jamaah-jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan tentu kita hanya bisa dapatkan ketika kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia hari ini diselimuti oleh hukum jahiliyah modern, hukum sekularisme modern, jahiliyah modern kita katakan seperti itu. Karena dunia ini tidak lagi kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kezaliman, pasti ketidakadilan dipertontonkan di hadapan mata kita. Yang besar, yang terhormat tentu akan dibiarkan. Yang kecil, yang lemah, rakyat kecil tentu mungkin cepat-cepat hukum ditegakkan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kebinasaan, kehancuran umat-umat sebelum kita, kata Rasulullah SAW, karena ketika yang melanggar hukum, ketika yang melanggar aturan adalah orang terhormat di antara kalian, maka kalian biarkan pura-pura tidak tahu. Kalaupun dihukum, hukumannya ringan. Tapi kalau orang yang lemah yang melanggar di antara kalian, maka hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Kata Rasulullah SAW, seandainya anakku Fatimah binti Muhammad sarakat mencuri, laqata'tu yadaha, maka sungguh aku akan memotong tangannya, kata Rasulullah SAW. Itulah keadilan yang ditunjukkan, diperlihatkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Barakallah.